السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita kembali dalam kajian rutin kita membahas tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Dan semoga pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu semoga menurunkan ilmunya kepada kita semua melalui kitab ini, sehingga kita bisa mengambil ilmu, mengambil manfaat, mengambil faidah, sehingga kita bisa menjadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pula lupa pada malam hari ini kita diberikan karunia yaitu hujan yang lebat. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang sedang turun ini sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, sehingga bermanfaat untuk kita semua dan kaum muslimin. Di pertemuan yang lalu ada beberapa kata yang dibaca kurang pas Arabnya, yaitu kaunan itu dibacanya kuna bibatni ya'jujin hatta tamurra bikuma jainabu fatashabaha. Nah, ini adalah ralat pembacaan satu kalimat di akhir kajian pekan yang lalu.
Baik, kita lanjutkan kembali kitab Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Shofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Masih melanjutkan sedikit pembahasan akhir dari perang Badar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, summa qarrara bunudan min qawanini dawlati al-islamiyyati allati tuqimu al-farqu bainal muslimina alladzina yaskununa dakhila hududiha walladzina yaskununa kharijaha. Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perang Badar menetapkan beberapa undang-undang, beberapa aturan, bahasa Arabnya bunudan, yang ada di negara Islam, menetapkan perbedaan antara kaum muslimin yang bertempat tinggal di dalam batas teritorial negara Islam dan yang tinggal di luar teritorial. Jadi ada beberapa undang-undang yang dibedakan warga negeri Islam yang ada di Madinah dan warga negeri Islam yang masih berada di luar Madinah. Ya. Dibedakan, ya. Karena yang namanya Daulatul Islam ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan tujuan utama. Ya. Membentuk negeri Islam itu bukan tujuan utama. Tujuan utama itu apa? Menegakkan kalimat tauhid. Ya, menegakkan kalimat tauhid. Untuk apa sekarang orang punya cita-cita yang sangat tinggi, ingin membentuk negara Islam, tetapi masih banyak praktek-praktek pelanggaran syariat, masih banyak perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan, ya kan? Masih banyak amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika diperintahkan berdakwah kepada saudaranya sesama satu kaum Quraisy, Rasulullah tidak ditargetkan untuk membentuk negara Islam di Mekah, tidak. Yang paling penting adalah dakwah tauhid itu sampai kepada keluarganya. Jadi di Mekah itu keluarganya beserta orang-orang yang ada di sekitar Mekah. Walaupun pada akhirnya Rasulullah SAW harus mendapatkan perlakuan yang tidak baik, bahkan beberapa kali dilakukan percobaan pembunuhan. Yang akan membunuh, yang menyiksa, yang menghalangi dakwah beliau adalah saudara kandung beliau sendiri, yaitu sesama satu suku Quraisy. Selama 13 tahun, bayangkan, 13 tahun beliau tidak pernah mengumumkan akan membentuk negara Islam, tidak. Jadi negara Islam itu adalah karunia dari Allah. Ketika
seseorang itu bertakwa kepada Allah, kaum muslimin bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dengan mudah. Tidak sulit bagi Allah membangkitkan orang-orang yang hebat dalam segala bidangnya. Ketika hak-hak Allah itu dipenuhi, yaitu Allah diesakan dalam ibadahnya, maka tidak sulit bagi Allah membangkitkan orang-orang yang ahli dalam berbagai bidang. Bidang hukum, bidang ekonomi, bidang pertanian, dan seterusnya. Tidak sulit bagi Allah. Tetapi kalau hak Allah itu diabaikan, dakwah tauhid itu diabaikan, mustahil Allah akan memberikan balasan, yaitu berupa negeri Islam. Mustahil. Ya. Ketika Rasulullah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat Madinah mayoritas mendukung dakwah Rasulullah, dakwah tauhid. Sementara keluarganya sendiri yang ada di Mekah itu masih memusuhi, padahal jaraknya sangat jauh. Ya, Pontianak itu Sibo lah, jauh jaraknya. Sehingga orang-orang yang ada di negeri Madinah dengan yang ada di luar Madinah tentu berbeda. Dan itu nanti dibahas dalam fikih, ya, fikih kenegaraan. Dalam bab-bab fikih, tidak dibahas di kitab sirah. Wa fi sanati saniyati minal hijrati furido siyamu Ramadana. Pada tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan baru diwajibkan. Wa furidot zakatul fitri. Demikian juga pada tahun kedua Hijriah, zakat fitrah baru diundang-undangkan. Wa buyinan ansobatu zakatil ukhra. Demikian juga dijelaskan batas minimal zakat harus dikeluarkan, nisab. Dan perincian-perincian lainnya. Wa kanat faridatu zakatil fitri wa tafsili ansobati zakatil ukhra. Yang diturunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, kemudian zakat fitrah, perincian zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya, batasan-batasan nisabnya. Ya. Jadi setelah hijrah, syariat puasa, zakat dan seterusnya itu di Madinah. Adapun sholat itu disyariatkan semenjak di Mekah, namun belum diundang-undangkan sholat berjamaah. Rasulullah SAW ketika masih di Mekah, setelah 10 tahun beliau berdakwah, beliau melakukan mi'raj ke Sofiful, melewati Sidratul Muntaha, ke Sofiful Aqlab, tempat Rasulullah SAW menerima syariat sholat. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, baru diundang-undangkan azan, kemudian sholat berjamaah, sholat Jumat. Adapun di Mekah, Rasulullah baru sholat sendirian. Para sahabat juga sholat sembunyi-sembunyi karena belum aman. Ya.
Maka bagi siapa saja seorang muslim yang dia belum mampu pindah ke negeri Islam seperti Indonesia misalnya, belum mampu pindah ke Indonesia, belum bisa pindah ke Malaysia, belum bisa pindah ke Saudi Arabia, belum bisa pindah ke negeri Yordania, Qatar dan seterusnya, atau negeri-negeri Islam yang ada di Afrika, Gambia, belum bisa, maka ya sholat semampunya. Belum bisa berjamaah, sholat semampunya. Karena Rasulullah dan para sahabat juga pernah sholat sendiri-sendiri, sholat berpencar, menghindari kecurigaan orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu sangat membenci kalau orang Islam itu melakukan sholat. Baru setelah hijrah diundang-undangkan sholat berjamaah di masjid, yaitu di Madinah. Disyariatkannya zakat tahfifan li kasirin min auzari allati kana yu'aniha adadu kabirin minal muhajirina allaji'ina alladhina kanu fuqara la yastati'u darban fil ardi. Diwajibkan atau diundang-undangkan adanya syariat zakat dalam rangka untuk takhfifan. Apa itu takhfifan? Meringankan kebanyakan beban-beban berat yang dihadapi oleh sebagian besar kaum muhajirin, yaitu para sahabat Nabi yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Mereka rata-rata miskin. Gimana nggak miskin? Datang hanya bawa pakaian seadanya, tidak bawa harta, hidup dari nol. Ya, bayangkan, ya. Beda kalau di zaman sekarang, kita mau pindah ke suatu wilayah, kita sudah siapkan uang, siapkan bekal, siapkan ATM, ya, untuk mencari pekerjaan. Ada saudara yang siap menampung. Sementara orang-orang muhajirin, mereka datang ke Madinah dalam keadaan hanya membawa badan dan pakaian. Hidup mulai dari nol. Ada yang jadi kuli, ada yang jadi pengembala, ada yang jadi pembantu, ada yang bekerja serabutan dan seterusnya. Ya, mereka miskin hidupnya. Kemiskinan ini diringankan dengan adanya pemberlakuan zakat. Kalau kita pahami zakat itu luar biasa jamaah sekalian. Kalau ada orang miskin, kebutuhan dia dihitung. Kebutuhan dengan penghasilan berapa? Kekurangannya dikalikan selama setahun. Ya, kekurangan dia misalnya sebulan dia pengeluaran 5 juta, penghasilan cuma 4 juta, berarti kurang 1 juta. Kalikan 12 bulan, dibayar cash oleh Baitul Mal, yaitu lembaga pengumpul zakat. Ini luar biasa sebenarnya, ya. Jadi tidak ada orang yang kekurangan kalau Baitul Mal itu betul-betul dipraktekkan sesuai dengan aturan Islam. Jadi mereka kaum muhajirin itu mayoritas adalah pengungsi statusnya. Datang ke Madinah nggak punya tanah, numpang. Ya. Mereka rata-rata adalah kaum fakir yang tidak mampu mencari nafkah. Jadi zakat itu adalah solusi untuk mengatasi kesenjangan antara orang-orang yang diberikan kelebihan harta
dan orang-orang yang fakir atau miskin. Kemudian berikutnya, wa min ahsanil mawaqi'i wa arwa'is sadaqati anna awwala 'idin tu'ayyidu bihi al-muslimuna fi hayatihim huwa al-'idul ladzi waqa'a fi Syawal sanata asaniyata minal hijrah isral fathil mubini alladzi hasala lahum fi ghazwati badrin fama arwa'u hadzal 'idi as-sa'id alladzi ja'a bihi Allahu ba'da an tawwaja hamatahum bitajil fathi wal izzi. Walaupun mereka dalam keadaan miskin, terutama orang-orang muhajirin, mereka hidup dengan para sahabat Rasul, yaitu orang-orang Ansor. Setelah perang Badar selesai, mereka masih merasakan suasana yang paling indah dalam sejarah Islam. Ahsanil mawaqi wa arwa'is sadaqati. Mereka merasa menjadi manusia-manusia yang paling beruntung walaupun hidupnya pas-pasan, ya. Dan berkaitan atau berbarengan dengan hari raya pertama dalam sejarah Islam. Begitu perang Badar selesai, pas masuk ke bulan Syawal, pas hari raya Idul Fitri, hari raya pertama yang dirayakan oleh kaum muslimin seumur hidup pertama kali. Mereka merasakan indahnya kebahagiaan yang Allah berikan karena mereka menang dalam perang Badar. Mereka berbangga dengan pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ya, walaupun hidupnya belum stabil, walaupun belum mapan, ya, orang-orang muhajirin tetap mereka hidup tenang di Madinah. Jadi ketenangan itu bukan semata-mata karena kecukupan materi duniawi. Ketika mereka sudah terlepas dari siksaan orang-orang kafir Quraisy, hidup di Madinah jauh lebih baik, walaupun hidupnya pas-pasan. Wa ma arwaqu mandharin tilka salatil lati salluha ba'da an kharaju min buyutihim yarfa'una aswatihim bitakbiri wat tauhid wa tahmid wa qad fadat qulubuhum raghbatan ila Allah wa haninan ila rahmatihi wa ridwanihi ba'dama awwalahum bihi minan ni'mi wa ayyadahum bihi minan nasri wa qad zakarahum bidzalika qailan wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasri wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Seandainya keadaan orang-orang Islam yang ada di Madinah saat itu diabadikan dalam bentuk video, tentunya kita akan melihat, ya, pemandangan yang sangat indah. Perangnya menang, kemudian bertepatan di akhir peperangan bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Mereka keluar dari
rumah-rumah mereka sambil mengumandangkan suara takbir, ya, kalimat takbir sebagaimana takbiran yang kita dengar saat ini, ya. Kemudian kalimat tauhid, kalimat tahmid, dalam keadaan mereka gembira, hatinya penuh dengan kegembiraan. Mereka sudah lama menginginkan, haninan, menuju kebebasan beribadah, ya, kebebasan menyembah Allah SWT. Sudah lama mereka merindukan. Ketika mereka di Mekah dahulu, untuk sekedar sholat di depan Ka'bah itu sangat sulit sekali. Para sahabat gak ada yang berani. Rasul berani karena beliau keturunan dari Bani Hashim. Bani Hashim ini keluarga yang diberikan kepercayaan mengurus Ka'bah. Para sahabat kalau sholat itu di bebatuan-bebatuan. Ya, Rasul sendiri kalau sholat itu sering diganggu. Ya, ketika mereka berada di Madinah, bebas sebebas-bebasnya. Ya. Mereka sholat di Masjid Quba, kemudian di Masjid Nabawi. Mereka merindukan keadaan yang sudah dinanti-nantikan sejak lama. Ya. Mereka merasakan nikmat yang sangat besar dengan adanya kemenangan Perang Badar dan memasuki bulan Syawal. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya berkaitan dengan kejadian ini, yaitu surat Al-Anfal ayat yang ke-26. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ayyatakhaffakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasri wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Ingatlah ketika kalian umat Islam berjumlah sedikit di Mekah, tertindas, disiksa, bahkan banyak yang dibunuh. Saat itu kalian takut orang-orang yang sekelilingmu menculik kalian. Banyak yang diculik, dibunuh. Ya. Lalu kemudian Allah memberimu tempat yang aman di Madinah, tempat menetap di Madinah, menjadikan kalian kuat dengan pertolongannya, memberikan kalian rezeki yang baik agar kalian bersyukur. Ya. Ini adalah surat Al-Anfal ayat 26 yang turun berkaitan dengan kebahagiaan orang-orang Islam, khususnya kaum muhajirin yang mereka menetap di Madinah sampai akhir hayat. Adapun ada beberapa yang kembali ke Mekah setelah Mekah dibebaskan. Berikutnya An-Nishatul Ashkari baina Badrin wa Uhudin. Aktivitas militer yang terjadi antara akhir perang Badar, setelah perang Badar selesai, dan perang Uhud. Jadi setelah perang Badar itu nanti ada perang Uhud. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, inna ma'rikata Badrin kanat awwala liqa'i masrahin bainal muslimina wal musyrikina wa kanat ma'rikatun fasilatan aksabat lil muslimina nasran hasiman syahidallahu al-arabu qatibatun walladzina kanu asyadu istiya'i linataiji hadhil ma'rikah hum ulaika alladzina mannu bi khasairi fadihatin mubashiratin
wa hum al-musyrikuna awil ladina kanu yarawna izzatal muslimin wa qalabathum darban qasiman ala qiyarihim ad-dini wal iqtisadi wa hum al-yahudu famundu an intasarul muslimuna fi ma'rikati badrin kana hadani al-fariqani yahtariqani ghaidon wa hanaqon alal muslimin. Jadi perang Badar itu adalah kontak senjata pertama, ya, senjata dengan senjata, perang pertama antara kaum muslimin dan musyrikin. Perang secara kebetulan, ya, yang sebelumnya tidak direncanakan. Dan pertempuran ini sangat menentukan posisi kaum muslimin dalam sejarah peradaban manusia. Walaupun dahulu belum ada satelit, belum ada saluran media, tetapi berita itu juga cepat tersebar, ya. Sehingga sangat menentukan posisi kaum muslimin yang ada di Timur Tengah, yaitu di Saudi Arabia. Mereka mendapatkan kemenangan yang berita itu viral ke seluruh dunia. Wallahu a'lam. Apakah berita itu sampai tidak ke Indonesia? Karena catatan sejarah kita banyak yang dibawa ke Belanda. Ya. Boleh jadi ada yang pernah menulis berita tentang kemenangan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Ya, walau alam, apakah ada sejarawan yang hidup di negeri kita sudah mendapatkan berita tersebut? Ya. Jadi seluruh bangsa Arab yang ada di Timur Tengah itu mereka mendengar berita kemenangan Nabi dan pengikutnya, ya, karena masing-masing umat itu punya nabinya sendiri-sendiri. Sementara Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat. Jadi dengan hikmahnya Allah SWT menggerakkan berita tersebut ke seluruh bangsa Arab. Adapun pihak-pihak yang tidak senang dengan kemenangan perang Badar, tentu saja mereka yang mengalami kerugian secara langsung. Siapa? Saudaranya Rasulullah SAW, yaitu orang-orang Quraisy. Ya, mereka secara langsung merasakan kerugian, merasakan dipermalukan oleh kaum muslimin. Bayangkan, bagaimana tidak dipermalukan? 1000 dikalahkan 300. Tentu ini adalah hal yang memalukan, ya. Dan mereka tambah sengsara ketika melihat kaum muslimin itu bertambah kuat di Madinah. Kemuliaan kaum muslimin itu kelihatan, ya. Sehingga ini bisa membahayakan, bahkan bisa mematikan agama-agama musyrikin, baik yang ada di Madinah ataupun di Mekah. Dan juga dikhawatirkan akan mematikan ekonomi orang-orang kafir, terutama orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena bisnis yang selama ini dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi itu mati kutu di Madinah. Mereka nggak bisa menerapkan bisnis dengan sistem ribawi, nggak bisa. Mereka harus bersaing dengan sehat. Ya. Nah, orang-orang Yahudi itu paling pandai, ya, memonopoli bisnis. Jadi kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada mereka digunakan untuk berbuat makar, berbuat licik,
Bahkan suatu negara itu bisa ambruk dengan hanya beberapa orang Yahudi saja. Amerika itu dikuasai Yahudi, nggak banyak orangnya, tapi punya peran yang sangat besar. Wallahu alam. Mungkin di negeri kita juga kalau ada yang neliti barangkali iya, ya. Cuman mungkin kita perlu data yang valid. Ya. Produk-produk Yahudi banyak sekali di Indonesia. Ya. Sementara produk kita sampai nggak ke mereka? Mungkin nggak ada. Ya, dari dahulu orang-orang Yahudi seperti itu. Produk mereka sampai ke Pontianak. Pertanyaannya, apakah produk orang Pontianak sampai nggak ke Israel? Wallahu a'lam. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW menang perang Badar, orang-orang Yahudi ini ketakutan. Kenapa? Rasulullah sudah berhasil membentuk negara Islam di Madinah. Perekonomian Yahudi terancam. Mereka tidak bisa memberikan pinjaman dengan bunga, nggak bisa. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga orang-orang Yahudi itu mereka menunjukkan goidon, emosi, hanakon, merasa sesak napasnya ketika Rasulullah terdengar menang dalam perang Badar. Wah, sudah lesu gitu ya. Jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cuplikan ini, jadi kalau ada orang marah ketika Islam menang, maka sudah cukup. Itu adalah ciri wataknya Yahudi atau wataknya orang-orang musyrik. Ya. Sampai-sampai Allah SWT menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ke-82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Wa kanat fil madinati bitonatun lil fariqaini dahulu fil Islam hina lam yabqa majalu li izrihim illa fil Islam wa hum Abdullah bin Ubay wa ashabuhu wa lam takun hadhihi al firqatu as-salisatu aqalla ghaidon minal awwaliyaini. Allah SWT menurunkan surat Al-Maidah ayat 82 berkaitan dengan marahnya orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi ketika Rasulullah menang perang Badar. La tajidanna asyaddan nas, pasti engkau akan melihat, mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap kaum mukminin. Siapa? Al-Yahud walladzina asyraku, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya. Jadi kita jangan tertipu kalau ada orang Yahudi, ada orang musyrik itu baik cuma luarnya saja. Dalamnya itu mereka memusuhi. Siapa yang mengatakan? Al-Quran. Jadi kita harus selalu waspada. Ya. Orang-orang munafik yang ada di Madinah, mereka dengan terpaksa pura-pura masuk Islam karena tidak ada tempat yang terbaik pada saat itu kecuali Madinah. Keluar dari Madinah mereka sulit untuk hidup. Di antara tokoh kaum munafikin yaitu Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya, termasuk di antara kelompok yang merasa terpukul dengan kemenangan perang Badar. Ya, insyaallah taala kita akan sambung pada pekan yang akan datang. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.